Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfia Khairunisa dari kelompok 8. Di tugas bulan Februari kami mendapatkan putusan di tahun 2012, yang dimana yang kami dapat dalam 2012 ada 15 kasus, dan yang akan saya bacakan salah satunya adalah di bulan Juli, yaitu nomor putusan 19 garing G garing 2012 PT UN Samarinda dengan penggugat PT Shaw Brothers Abadi dan tergugat Bupati Penajam Pasir Utara. Objek atau materi gugatnya adalah persetujuan izin kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksplorasi atas nama PT Karya Bara Utama. Dasar hukumnya yaitu pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha. Dalam putusan ini, putusan hakim adalah menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan ini termasuk kategori dalam bidang tata usaha negara. Jadi PT Shaw Brothers ini adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan di wilayah Penajam Pasir Utara dengan legalitas perizinan yang sudah dimiliki dan dikeluarkan oleh tergugat, yaitu Penajam Pasir Utara. PT Shaw Brothers itu sudah mendapatkan izin pemberian kuasa pertambangan untuk jangka waktu 1 tahun dan izin pada tahun kedua juga. Sebelum berakhir itu, penggugat mengajukan upaya permohonan kepada tergugat supaya menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi untuk tahun ketiga. Tetapi permohonan itu tidak ada tanggapan dari tergugat yang berwenang untuk memberikan izin. Setelah itu penggugat kembali mengajukan permohonan karena belum ditanggapi, sehingga mengajukan permohonan sebanyak 2 kali. Yang pertama dan mengajukan permohonan yang kedua. Lalu di tengah-tengah itu, namun tergugat justru memberikan izin kepada PT Karya Bara Utama terhadap wilayah pertambangan seluas 717 hektar. Namun itu seluruhnya adalah wilayah pertambangan yang terlebih dahulu diberikan kepada penggugat pada tahun kedua yang luasnya sekitar 1.500 hektar. Nah, perbuatan tergugat kepada PT Karya Bara Utama itu akhirnya menimbulkan ketidakadilan terhadap penggugat karena penggugat terlebih dahulu mendapatkan hak kuasa pertambangan. Nah, di sini terjadi tumpang tindih disebabkan satu objek tanah dikeluarkan 2 izin sekaligus, yaitu penggugat dan PT Karya Bara Utama. Namun akhirnya adanya penundaan pelaksanaan administrasi, namun itu sudah melampaui batas waktu sehingga tidak dapat dan tidak layak ditanggapi oleh tergugat karena terlambat mengajukan. Maka dari itu diadili bahwa hakim menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000. Jadi lalu pada tugas bulan Maret yaitu mencari kasus. Nah, saya mendapatkan kasus yaitu subjek hukumnya adalah Peita Mulyasari, objek hukumnya adalah tuduhan pencemaran nama baik atas Rumah Sakit Omni Internasional yang dikira adalah tindak pidana. Nah, unsur kerugiannya adalah kerugian material 161 juta dan kerugian imaterial 100 juta.
Dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disebut juga Undang-Undang ITE. Kategori bidangnya yaitu hukum administrasi negara dan hukum pidana. Jadi dalam kasus ini Prita itu adalah pasien di Rumah Sakit Omni Internasional. Nah, Prita ini selama masa perawatannya di rumah sakit itu merasakan keluhan dalam fasilitas dan juga minimnya penjelasan dokter. Jadi Prita pun menulis surat elektronik tentang tanggapan serta keluhan atas fasilitasnya. Namun berita itu tersebar luas dan membuat pihak rumah sakit merasa tertuduh atas perbuatan Prita dan mengajukan gugatan hukum secara perdata dan pidana atas pencemaran nama baik, sehingga Prita ditahan dan harus membayar kerugian material sebesar 161 juta dan 100 juta sebagai kerugian imaterial. Jika dari sudut pandang lain, sebenarnya Prita ini hanyalah mengungkapkan kekecewaannya sebagai konsumen yang tidak puas atas pelayanan rumah sakit. Nah, itu juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, kritik yang diberikan Prita adalah demi kepentingan umum. Nah, dengan demikian akhirnya Prita tidak terbukti melakukan tindak pidana dan atau perdata yang dijerat dalam pasal 311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut juga Undang-Undang ITE tersebut. Jadi sekian itu adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.